Nggak nyangka bakal seefektif ini. Kerja bagus, Raven. Aku menyusun gulungan serigala ini untuk mencatat 77 manusia serigala terkuat di dunia. Semuanya nggak bisa kalahkanmu kan, Guru? Karena kamu punya serigala milenial. Aku pernah percaya itu. Sampai kamu, anak tanpa serigala, melampauiku dalam 2 dekade. Kamu bisa gunakan kekuatan Dewi Bulan. Bakat yang unik, Raven. Sebenarnya, aku ingin kamu gantikan aku sebagai Raja Likan. Sebelum itu, aku ingin cari keluargaku dulu. Iya. Aku temukan kamu di dekat klan Red Claw. Ini satu-satunya barangmu. Pergilah, nak. Dan ingat, jangan seenaknya menunjukkan kekuatanmu. Itu bisa bikin kekacauan. Kamu akan jadi legenda di era ini. Ibu, gimana aku bisa temukan ibu? Wah, kucing kecil, kamu jago lari juga. Rock kotor. Kalau makananku nggak diracun, aku bisa kalahkan 10 orang dari kalian. Anak ini, aku nggak bisa cium bau serigalanya. Hei, jangan di sana. Pergi. Tempat ini berbahaya. Kalau begitu, sepertinya kita dapat mainan baru. Hari yang sangat bagus. Ini urusan kita. Jangan lukai yang lain. Sekarang aku yang berkuasa. Kamu ini siapa? Kamu tak pantas tahu namaku. Kamu nggak pantas tahu namaku. Para rock itu. Dan ingat, jangan seenaknya tunjukkan kekuatanmu. Itu bisa bikin kekacauan. Aku bisa lari cepat. Aku bawa kamu pergi saat mereka lengah. Kalau aku nggak diracun, aku nggak bakal ditindas sama para rock itu. Terima kasih. Sangat aneh. Aku belum pernah ketemu gadis ini. Kenapa dia terasa sangat familiar? Kalau adikku masih hidup di dunia ini, umurnya pasti seumuran dia. Sudah mulai gelap, Nona. Biar aku antar kamu pulang. Dewi Bulan, tolong lindungi putraku dimanapun dia berada. Apa katamu? Sudah kuduga. Kamu gak bunuh anak tanpa serigala itu waktu itu. Marsha, aku... Aku! Biarkan anak tanpa serigala itu hidup. Dia aib bagi keluarga Red Claw. Dia putra kita. Dia bawa darahmu. Sampai yang gak bisa bangkitkan serigala terlembah. Dia gak pantas jadi putraku. Seharusnya aku... Nona Lori kembali. Dia terluka. Apa?
Ayah, Ibu. Pemuda ini baru saja selamatkan nyawaku. Putriku, kamu nggak apa-apa? Terima kasih sudah selamatkan putriku, anak muda. Siapa namamu? Panggil saja Raven. Aku tukang kayu yang mengembara. Tukang kayu. Kenapa kamu bisa ke sini? Aku kesini cari keluargaku, Alpha. 20 tahun lalu aku ditinggalkan di hutan dekat sini. Itu... Menurutku, silakan tinggal di kamar tamu kami malam ini. Klan Redclaw akan membantu kamu cari keluarga kamu. Kamu baik sekali, terima kasih. Silakan ikut aku. Aneh, aku belum pernah bertemu wanita ini. Kenapa aku merasa dekat dengannya? Liontin itu aku yang buat. Aku yang membelah batu bulat itu jadi dua. Marshall, dia putra kita. Dia cuma sampah tidak berguna. Setelah 20 tahun, dia tetap cuma tukang kayu. Lebih baik dia mati saja waktu itu. Kamu membuangnya 20 tahun lalu. Dan sekarang dia kembali dengan selamat. Ini kehendak Dewi Bulan. Kenapa kamu gak terima dia? Aku harus kasih tahu kebenarannya. Diam! Jangan ada satu kata pun tentang Raven yang keluar dari ruangan ini. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Lebih dari 10 tahun lalu, Raja Lycan menangkap dan mengurung Hydra dengan rantai khusus. Selama ini, tak satu pun manusia serigala yang bisa mendekat dalam jarak 3 meter darinya. Bahkan Tuan Silver, yang punya serigala berumur sahabat, cuma bisa ambil satu sisik darinya. Hei, ada bahaya. Lihat itu, tukang kayu tanpa serigala datang. Baunya seperti manusia. Tukang kayu, kenapa nggak pakai kapak kecil itu untuk memotong kepala Hydra? Mungkin Nona Lori akhirnya akan menyukaimu. Ayo pergi. Hydra, kamu berani menantangku? Rasakan kapakku ini. Pasukan Blood Shadow semakin dekat. Sampaikan perintahku. Semua manusia serigala harus berlatih lebih keras. Mulai sekarang, jaga tingkat kewaspadaan tertinggi. Baik. Hydra! Gak mungkin! Manusia serigala peringkat atas di gulungan cuma bisa ambil satu sisik darinya. Bisa membunuh Hydra. Kekuatan manusia serigala ini pasti jauh melampaui gulungan. Orang yang bisa lakuin ini pasti punya serigala setidaknya 1000 tahun. Temukan orang ini dengan segala cara. Kalau dia mau gabung sama Redclaw, kita akan segera tidak terkalahkan di dunia. Nyonya Winslet, Selamat pagi, Raven. Gimana? Kamu merasa kedinginan tinggal di sini? sangat baik. Terima kasih, Nyonya. Nah, aku lihat pakaianmu agak tipis semalam. Dan sangat buruk kalau tamu kita kedinginan atau semacamnya. Jadi aku minta beberapa pakaian dibuat semalaman. Ini, Nyonya Winslet, Anda nggak perlu sebaik ini padaku.
Oh iya, nak. Selama ini kamu nggak punya keluarga di sekitarmu. Masa kecilmu baik-baik saja. Siapa yang merawatmu? Apa itu berat? Guruku merawatku dengan sangat baik meski aku nggak punya ibu. Cukup puas dengan itu. Syukurlah. Syukurlah. Aku terus berpikir, tanpa keluarga gimana kalau kamu... Jangan khawatir, Nyonya. Nggak ada yang bisa menindasku. Hanya saja aku selalu merindukan keluargaku. Terutama ibuku. Aku ingin bertemu dengannya dan bertanya, kenapa dia meninggalkanku? Anak adalah hadiah paling berharga bagi seorang ibu. Ibumu pasti mencintaimu. Selama ini mungkin dia menangis untukmu, melewati banyak malam, dan berdoa untukmu. Semoga saja. Maaf atas ledakan emosiku. Terima kasih sudah sangat peduli padaku. Kadang aku berpikir andai saja Anda ibuku. Raven, sebenarnya aku... Hari ini hari terakhir bagi Red Claw! Hari ini hari terakhir bagi klan Red Claw! Gomez sangat kejam, penuh nafsu dan gila membunuh. Di usia 22 tahun, kekuatannya sudah hampir menyamai ayahnya. Blood Shadow? Blood Shadow? Tidak. Aku baru saja bertemu kembali dengan putraku. Urusan ini kamu nggak usah ikut campur, nak. Ada jalan rahasia di bawah kastil yang langsung menuju hutan. Kamu harus pergi sekarang dan jangan kembali lagi. Hei Marshal anjing tua, kamu masih hidup. Gomez Blood Shadow, kamu datang ke klan Red Claw tanpa izinku. Apa maumu? Apa mauku? Tentu saja menelan kalian. Kumpulan sampah ini menyebut dirinya klan. Membunuh kalian lebih mudah daripada membunuh anjing. Raven, kenapa kamu masih di sini? Pergi! Sekarang! Pergi. Tempat ini berbahaya. Tukang kayu bisa apa di sini? Jangan jadi beban kami. Lalu, kenapa Alpha Marshal hanya berdiri di sini dan gak lakukan apa-apa? Lori, sayangku. Lama tidak bertemu. Kamu makin cantik saja. Gimana kalau jadi istri aku? Keluargamu cuma sekumpulan serigala kecil yang dikebiri. Tidak tahu malu! Tidak tertarik? Aku akan bantai semua klan Red Claw hari ini. Semua pria di sini akan mati. Dan para wanita akan jadi mainanku. Beraninya kamu menghina Nona Lori! Cuma segini kemampuan Red Claw. Menyedihkan. Lebih baik kalian siram tamanku. Huston, serahkan itu. Sepertinya aku tahu kelemahannya. Huston, kamu gak makan? Terlalu takut untuk bergerak? Sepertinya seluruh keluarga Red Claw cuma pengecut. Kaki kirinya. Pusat gravitasi bergerak saat dia menyerang. Iya,
Sesuai dugaanku, kaki kiri tidak stabil. Dia termakan umpan. Kelemahan di kaki kiriku adalah jebakan yang sengaja aku siapkan untukmu. Sialan! Aku harus peringatkan mereka. Aku punya kebiasaan buruk saat memotong kayu. Kapaknya terlalu berat untukku. Jadi setelah 3 ayunan sekuat tenaga, tangan kananku harus rileks selama sedetik sebelum aku lanjut. Setelah 3 serangan, tangan kanannya rileks. Aku udah tahu. Gimana dia bisa tahu kelemahan Gomez dalam sekejap? Mungkinkah dia... 1, 2, 3. Huston! Setelah setiap 3 serangan, tangan kanan Gomez mengendur. Harus dicoba. Sekarang. Itu kapalku. Houston, kamu pahlawan Red Claw. Tanpa serigala, tapi sangat ahli bertarung. Raven, siapa kamu? Untuk menghormati pencapaian Houston, aku nyatakan putriku Lori akan menikah dengannya. Alpha, aku... Sekarang eksekusi bajingan Blood Shadow di depan umum. Biar darahnya cuci rasa malu kita. Siapa yang berani sentuh putraku? Sampah tidak berguna. Kalian permalukan klan kita. Pergi dari pandanganku. Itu Bradley dan pedang eksekutornya. 2 anggota Red Claw lawan putraku. Buat dia kelelahan, makanya dia terluka. Nggak adil. Jadi, aku akan kuras darah seluruh klan kalian untuk buat anggurku. Kecuali kau, aku biarkan kamu hidup. Biar kamu menyesal setiap harinya. Kenapa kamu nggak mati hari ini? Pergi ke neraka! Inikah kekuatan dari peringkat 10 di gulungan itu? Inikah gambar kamu? Nggak lebih baik dari pelayan di klan kami. Bradley! Kalau menghina kami lagi, aku akan lawan kamu. Mau lawan aku? Kamu, Alpha tua bangka. Saat aku hancurkan Red Claw, istri dan putrimu akan jadi mainan buat aku dan putraku. Alpha, Terlalu lemah. Bahkan serigalanya nggak stabil. iya. Alpha akhirnya kerahkan segalanya. Blood Shadow akan sial. Ada apa? Dia bukan tandingannya. Alpha Marshall bukan tandingan Bradley. Dia akan kalah dalam 5 detik. Kenapa kamu bilang begitu? 3, 2,
1. Red Claw, cuma sekumpulan anjing tidak berguna. Pemimpin mereka saja jatuh dengan mudah. Blood Shadow! Pergi dari tanah Red Claw! Lori! Untuk gadis kecil seperti aku bahkan tak butuh senjata. Nah, setujulah jadi budakku dan Gomez. Dan aku akan membuatmu tidak terlalu menderita. Aku lebih baik mati. Kalau begitu matilah. Tak ada pilihan lain. Aku harus bertarung. Hari ini, aku mungkin mati di sini. Nyonya Winslet? Anakku, putraku, aku adalah ibumu. Rasa sakit terbesar dalam hidupku adalah gagal melindungimu 20 tahun lalu dan tinggalkan kamu di hutan itu. Bisa melihatmu lagi sebelum mati dan tahu kamu hidup dan sehat. Itu sudah cukup bagiku. Dia ibuku. Pantas saja dia sangat peduli padaku. Pantas saja dia terasa begitu akrab. Dan pantas saja dia khawatir apa aku bisa pergi dengan selamat. Ibu. Kukira Red Claw sudah cukup menyedihkan. Ternyata ada kejutan lain. Dan kamu, makhluk malang yang bahkan tak punya serigala. Marshall, apa dia? Bukti perselingkuhan istrimu dengan manusia? Kalahkan aku dulu kalau begitu! Jangan! Ibu, kamu akan mati! Membakar roh serigalamu? Karena kamu sangat ingin mati. Maka kalian semua akan mati bersama. Seluruh klan Red Claw akan terkubur bersamamu. Dia bahkan gak punya aura serigala. Kenapa dia dapat kekuatan sebesar itu? Nah, kamu gak apa-apa? Apa dia lukai kamu? Tenanglah. Kumohon, hentikan pertarungan ini. Ibu baru saja menemukanmu dan ibu gak mau kehilangan kamu lagi. Pergi, cepat tinggalkan tempat ini. Kukira kamu orang yang hebat. Ternyata Alpha dari klan Red Claw melahirkan manusia berdarah kotor yang bahkan gak punya serigala. Hei Marshall, gimana perasaanmu tentang lunamu yang tidur sama pria manusia dan bawa pulang anak haram buatmu? Meski Winslet akui kamu sebagai putranya, sampah tidak berguna tanpa serigala gak akan pernah jadi bagian dari klan Red Claw. Kembali ke sini, berhenti permalukan kami. Aku tak pernah anggap diriku Red Claw. Alasanku ada di sini adalah demi keselamatan ibu dan kakakku.
dan kamu serta klanmu nggak ada artinya bagiku. Dengar, tikus kecil. Kamu berlutut di tanah dan mohon ampunan dengan jilat sepatuku sampai bersih. Ingat kataku, yang terkapar hari ini pasti bukan aku. Kamu yang paksa aku. Matilah! Hah! Tidak! Enggak mungkin. Bradley Blood Shadow, sepertinya serigalamu lebih rapuh dari kertas. Ayah! Dasar tua bangka! Klanmu curang! Dia bahkan tidak punya serigala. Mana mungkin dia bisa kalahkan ayahku? Trikotor apa yang kalian gunakan? Tidak ada jejak serigala padanya. Tapi kekuatan itu, dia menggunakannya dengan mudah. Itu sebanding dengan Raja Likan di puncak kejayaannya. Siapa sebenarnya dia? Dasar bocah brengsek! Jangan sombong! Kamu tahu siapa pamanku? Dia Chase Sorwind. Alpha peringkat ke-8 di gulungan. Kalau kamu menyakiti kami, dia tidak akan melepaskanmu. Raven, kembali ke sini, jangan berburu keadaan. Kamu akan membawa bencana bagi Red Claw. Bahkan jika dia alfa dari klan terkuat, kalau berani menyakiti keluargaku, dia akan mati. Bocah yang kurang ajar, kamulah yang akan mati. Kamu akan mati, nak. Paman Chase, akhirnya kamu datang juga. Kamu akan mati. Pamanku peringkat 8 di gulungan. Kekuatannya bakal hancurin kamu kayak kayu busuk. Peringkat 8 di gulungan. Habislah kami. Red Claw akan hancur. Nak, dengar kata ibu. Lari! Kamu masih bisa kabur sekarang. Kamu udah lakuin banyak. Kami gak bakal salahin kamu. Pergi! Raven, pergi! Jangan khawatir, Ibu, Lori. Aku udah bilang. Aku jamin mereka nggak berani injak tanah Red Claw lagi. Kamu pikir kamu siapa? Raja Likan. Kamu cuma bocah bodoh yang gak tahu diri. Hari ini, aku bakal tunjukin apa itu kekuatan alfa sejati. Gak mungkin.
Rasakan ini! Ya. Tidak, nggak mungkin. Roh serigalaku. Kalian sangat suka camilan anjing ini ya? Paman Chase! Cuma satu serangan. Chase, saudaraku, kamu nggak apa-apa. Anak itu pasti pakai trik terlarang. Coba lagi, kita hajar dia sampai habis. Anak ini tanpa sedikit pun jejak serigala, tapi kekuatannya tidak terukur. Saatnya minta bantuan tuan itu. Anak muda, kamu sangat hebat. Walau aku nggak tahu gimana cara melakukannya. Mau jadi gamaku? Harta wilayah wanita. Sebut saja, kamu bisa dapat apapun yang kamu mau. Kenapa aku harus melayani orang yang sudah aku kalahkan? Aku harus tahan dia sampai tuan itu datang. Habis itu dia akan mati. Kamu memang kuat. Cukup kuat buat kalahkan kami kali ini. Tapi apa kamu bisa terus tinggal di Red Claw dan lindungi mereka selamanya? Makin keras kamu hajar kami hari ini, makin parah balasan yang mereka terima saat kamu pergi nanti. Dan saat itu beneran terjadi, jangan lupa ini. Semua yang ditanggung Red Claw itu karena aksi sok pahlawanmu hari ini. Dengar itu, Raven! Ini semua salahmu! Keputusan aroganmu udah memprovokasi mereka! Dan kan kita yang harus bayar kemarahan itu! Kamu bukan selamatkan kami, tapi malah dorong kami ke dalam bahaya! Oh iya, bocah. Apa kamu pikir ibu menangis kayak gitu berarti dia beneran sayang padamu? Jangan bodoh! Kalau dia kangen kamu seperti yang dia bilang, kenapa dia nggak pernah cari kamu sekalipun dalam 20 tahun terakhir? Tutup mulutmu! Aku bicara kenyataan, Raven. Aku yakin dia udah anggap kamu mati sejak lama. Sekarang karena kamu berguna, dia cuma mau manfaatin kamu. Apa mungkin ibuku beneran? Apa aku cuma sekedar alat? Yang penting pas dia butuh saja. Apa mungkin ibu nggak pernah mencintaiku? Tak tahu malu! Kamu nggak tahu kebenarannya sama sekali! Lihat, ibumu tersayang bahkan terdiam untuk membantahnya. Apa yang diragukan? Cinta keluarga. Hah, semuanya omong kosong, nak. Kalau kami bilang bahwa seluruh klan Red Claw bisa selamat, asalkan mereka menyerahkanmu atau membunuhmu. Menurutmu apa pilihan ayahmu, Alpha Marshal? Kamu lihat, inilah keluarga yang kamu lindungi dengan nyawamu. Aku beri kamu satu kesempatan. Ikuti kami. Seluruh dunia manusia serigala akan jadi milik kita. Dan saat hari itu tiba, bahkan Raja Likan harus tunduk pada kekuatan kita. Sampah tanpa serigala gak pantas jadi bagian dari Red Claw. Berhenti mempermalukan kami. Raven! Jangan dengarkan mereka! Mereka bohong padamu! Itu nggak benar! Gak pantas jadi bagian dari Red Claw. Aku selalu mencarimu, Raven. Aku selalu mencarimu, Raven. Tentu saja aku mencarimu. Ini buktinya. Ibu, kapan ini terjadi? Kenapa aku nggak pernah tahu? Setelah tinggalkan kamu di hutan, aku nggak pernah berhenti mencarimu. Setiap ada kesempatan, aku keluar dan keliling hutan itu. Serta kota terdekat. Aku bertanya pada penduduk, apa mereka lihat bayi yang bawa setengah batu bulan? Permisi, apa kamu lihat seorang bayi?
apa kamu lihat seorang bayi? Permisi, apa kamu lihat seorang bayi? Enggak, maaf. Aku cari sangat lama, sangat lama. Hampir putus asa, sampai suatu hari. Aku lihat dia di dalam gang. Dia masih hidup. Seorang roh bilang dia tahu soal bayi yang ditelantarkan di hutan. Karena putus asa, aku percaya padanya. Aku gak pernah mengira itu adalah jebakan. Berhenti melawan, atau ku gorok lehermu. Aku hampir gak selamat. Aku mengalahkannya. Tapi aku dapat bekas luka ini. Setiap malam, saat aku menyentuhnya, cuma ada satu hal di hatiku. Putraku, selama bekas luka ini ada, kamu gak pernah hilang dari hatiku. Ibu melewati semua itu cuma untuk mencariku. Selama ini, bahkan aku gak pernah tahu soal ini. Raven, semuanya adalah keputusanku. Gak ada hubungan sama ibumu atau kakakmu. Silakan salahkan aku sesukamu. Tetapi sekarang, keluarga ini butuh kamu. Klan Redclaw butuh kamu. Ayolah Raven, kami tawarkan seluruh dunia padamu. Kamu orang yang pintar kan? Kamu tahu cara memilih. Kalian mau berikanku seluruh dunia, apa itu benar? Tentu saja. Kamu benar, aku tahu cara memilih. Tentu saja aku pilih keluargaku. Terus kenapa? Keluargamu yang gak berguna itu. Siapa peduli kalau mereka semua mati? Apa yang mungkin lebih penting dari kuasai seluruh dunia manusia serigala? Ada banyak hal di dunia ini yang jauh lebih penting dari menaklukkannya. Mungkin aku nggak habiskan banyak waktu bersama ibu dan kakakku. Tapi aku tahu persis mereka orangnya seperti apa. Jadi ini terakhir kalinya aku bilang ini pada kalian. Pergi dari tanah Redclaw. Selama kalian nggak menyerah untuk serang, aku akan terus di sini. Dan lindungi keluargaku. Lindungi mereka selamanya. Baiklah. Kalau begitu kalian pergi ke neraka bersama. Raven sudah kalahkan kamu. Untuk apa kamu masih berjuang? Itu benar, aku bukan tandingannya. Tapi Tuan itu, dia sudah tiba. Tuan itu? Tuan itu adalah orang peringkat pertama di gulungan roh serigala yang tertinggi dan tak tertandingi. Tuan Silver! Apa? Nomor 1 di gulungan serigala perak. Serigala perak? Gimana, Lori? Gak nyangka kan? Pamanku dan Tuan Silver itu saudara seperjuangan. Kali ini, klanmu pasti hancur. Tuan Silver, legenda termuda di dunia manusia serigala. Petarung yang capai puncak peringkat di usia 30. Habislah. Hari ini akhir dari Redclaw. Gak ada jalan keluar. Dengar Redclaw, cepat berlutut dan mohon ampun. Cari bocah ini dan serahkan dia. Mungkin saja aku akan bicara baik di depan Tuan Silver. Biar sisakan beberapa nyawa.
Silver. Nama yang sangat familiar. Energi luar biasa. Dia nggak punya serigala. Lalu siapa dia? Kamu. Kamu sudah lama di sini. Ngintip aku tiap hari. Apa nggak capek? Maafkan aku. Maafkan aku, Guru. Aku... Guru. Tolong ajari aku. Aku sangat ingin jadi lebih kuat. Kuat sepertimu. Hanya dengan kekuatan sepertimu, aku bisa balas dendam ibuku. Tahu kekuatan Dewi Bulan? Dewi Bulan? Kekuatan Dewi Bulan hanya bisa didapat serigala yang mencapai puncaknya. Aku nggak punya serigala, tapi aku lahir dengan kekuatan ini. Kamu bawa serigala berumur ratusan tahun. Itu sebuah anugerah. Ikut aku. Aku akan bantu bangkitkan potensimu. Benarkah? Terima kasih, Guru. Terima kasih. Oh iya, siapa namamu? Silver. Silver Cloud Set. Ternyata dia. Dia sudah gila karena ketakutan. Gak nyangka dia masih bisa senyum. Lihat dia. Tunggu Tuan Silver datang. Aku akan iris daging bocah ini sepotong demi sepotong, lalu memanggangnya. Silver memang punya bakat, tapi serigalanya masih jauh dari kata dewasa. Kasihan Raven, kamu beneran sudah gila. Tuan Silver itu legenda yang diakui di dunia manusia serigala. Tak ada yang tahu pelatihnya. Kekuatannya tak terduga. Dan kamu tukang kayu yang bahkan tak punya serigala berani bilang dia belum dewasa. Kamu pikir kamu siapa? Bukan cuma berani bilang dia belum dewasa. Aku yakin aku lebih kenal serigalanya daripada dia. Dasar anjing! Siapa yang sombong begitu? Tuan Silver, akhirnya Anda datang. Tuan Silver! Itu dia! Bocah itu! Sampah tidak berguna tanpa serigala! Dia baru saja asal bicara, bilang serigalamu gak berguna. Dia kurang ajar! Benar! Dia baru saja menantang otoritasmu di depan kita. Saatnya beri dia pelajaran! Kedengarannya menarik. Aku menantikannya. Bajingan bodoh ini menghinamu, Tuan Silver! Bunuh dia! Ternyata kamu. Tuan Silver, kamu tidak perlu berbelas kasih pada orang gila sepertinya. Ada apa? Bukannya tadi kamu sangat sombong. Sekarang kamu hadapi Tuan Silver sendiri, kamu ketakutan. Terlalu takut untuk bicara. Berlutut sekarang. Sujud dan mohon ampun. Kami akan mohon pada Tuan Silver, ampuni nyawamu yang tidak berharga. Dan setelah kami mengurusmu, kami akan menjaga ibu dan kakakmu dengan baik. Bawa mereka ke Blood Shadow dan buat mereka Omega terendah saat kamu... Guru. Guru, akhirnya aku temukan Anda. Selama 5 tahun aku terus cari Anda. Aku nggak nyangka kita bisa ketemu lagi di sini. Berdirilah. Sudah lama nggak ketemu, Silver. Enggak, ini nggak mungkin. Ini beneran mustahil. Dia cuma tukang kayu nggak berguna yang nggak punya serigala. Gimana mungkin dia bisa jadi guru Tuan Silver? Anakku, lahir tanpa serigala. Gimana dia bisa jadi sekuat ini? Pasti udah lewati penderitaan yang gak bisa dibayangin orang lain. Tuan Silver, tolong sadarlah. Kamu pasti salah kenali dia sebagai orang lain. Dia nggak pantas. Bahkan dia nggak punya serigala terendah. Gimana mungkin jadi gurumu? Sebaiknya kamu jaga ucapanmu. Maafkan aku, Guru. Aku datang terlambat buat cegah orang bodoh ini singgung Anda. Aku minta maaf soal itu. Tuan Silver, nama yang lumayan.
Kamu sepertinya jadi orang yang hebat. Legenda sejati di dunia manusia serigala selalu cuma satu orang. Anda, guruku. Aku akan selalu jadi muridmu. Silver, apa maksudnya ini? Kamu janji mau bantu aku, dan sekarang kamu malah bela orang rendahan ini buat lawan kami. Aku setuju bantu karena pesanmu bilang ada musuh kuat yang lagi bantai orang lemah di sini. Aku datang demi keadilan. Tapi aku nggak nyangka orang jahat yang kamu maksud ternyata guruku. Tampaknya aku nggak akan capai puncak kejayaan. Aku tahu sifatnya lebih dari siapapun. Dan kalian berani yang gak hormat sama guru yang paling aku hormati dan bahkan lukai keluarganya. Hari ini kalian semua jangan harap bisa keluar dari wilayah Red Claw hidup-hidup. Raven, kamu berani sentuh aku. Blood Shadow dan Clan Sorwin gak akan biarkan ini. Kamu bakal menyesal. Tuan Silver, demi pertemanan kita selama ini, tolong ampuni putraku. Kami gak akan ulangi lagi. Mereka itu memang bajingan, tapi kejahatannya nggak pantas dihukum mati. Hukuman kecil sudah cukup. Baik, guru. Keputusan ada padamu. Karena kalian suka pakai serigala kalian untuk sakiti orang, aku akan cabut itu dari kalian bertiga. Mulai sekarang kalian akan hidup sebagai manusia biasa. Dan selamanya nggak akan bisa sakiti siapapun lagi. Sesuai perintahmu. Aku ingat, kamu suka main sama wanita kan? Kamu bahkan incar kakakku dan ibuku kan? Dan kamu, tadi, kamu mau bunuh kakakku, iya kan? Tunggu. Ibu? Mereka sudah kehilangan serigala mereka. Sekalipun mereka hidup, mereka nggak akan bisa buat masalah atau jadi ancaman nyata. Kalau kita musnahkan mereka, kita sama saja dengan mereka. Aku cuma nakutin dia. Jangan khawatir. Aku akan kawal mereka dan pastikan mereka dapat pengadilan yang adil. Balas dendam! Aku harus balas dendam. Raven, Silver, akan kucabik mereka! Ah! Cukup, Gomez. Terima saja. Kita udah kalah total. Tanpa serigala kita cuma sampah. Bahkan Tuan Silver sekarang ada di pihaknya. Siapa yang sangka serigala perak puncak dari gulungan adalah muridnya. Kita mau lawan pakai apa lagi? Menyerah saja. Kita harusnya bersyukur masih hidup. Sialan kamu, Raven. Kamu, siapa kamu? Apa? Siapa kamu sebenarnya? Aku cuma punya satu pertanyaan. Apa kamu mau balas dendam? Iya, aku mau. Aku sangat ingin lihat Raven tukang kayu sialan itu mati. Tukang kayu. Dia monster. Orang aneh tak berguna tanpa serigala. Makhluk yang tidak seharusnya ada. Tapi kakakku yang bodoh Raja Likanku malah ajarin dia semua yang dia tahu. Kasih semua kekuatannya. Semua yang seharusnya jadi milikku padanya. Dia malah kurung aku di penjara ini. Jadi kamu adik Raja Likan. Benar. Aku Rom Moonspring. Adik kandung dari Raja Likan, Simon. Anakku, kamu beneran gak apa-apa? Ada yang luka? Jangan khawatir, Ibu. Mereka nggak berani lukai aku. Raven, ibu punya permintaan konyol. Mungkin kedengaran sangat konyol. Bisa kamu panggil aku Ibu sekali lagi saja? Ibu! Anakku, anakku,
Ibu di sini. Ibu ada di sini sekarang. Udah 20 tahun. Keluarga kita kumpul lagi. Bagus sekali. Dengan kekuatan Raven, klan Redclaw kita pasti bangkit lagi. Bahkan mungkin... Apa hubungannya sama kamu, Marshal Redclaw? Aku cuma orang aneh tak berguna tanpa serigala yang hampir kamu bunuh dengan tanganmu saat aku baru lahir. Kenapa aku harus bantu kembalikan kejayaan Redclaw? Raven, apapun yang terjadi, ini tetap rumahmu. Rumah? 20 tahun lalu saat kamu suruh ibu buang aku, saat kamu paksa ibuku untuk bunuh aku, apa kamu pernah pikir ini juga rumahku? Ibu, Lori, aku butuh cari udara segar. Raven? Cassie? Siapa kamu? Beraninya kamu panggil nama guruku dan mencoba mendekatinya. Siapa aku? Dan kamu siapa? Beraninya kamu arahkan pedang ke seorang putri? Tuan Putri. Simpan pedangmu. Ini Putri Cassie Moonspring, keponakan Raja Lycan Simon. Dan ini Silver Cold Shade, murid yang pernah aku ajari. Akhirnya Anda akui aku sebagai murid Anda, Guru. Maafkan aku, Yang Mulia. Raven, kamu nggak tahu seberapa sulit aku berusaha mencarimu. Gimana kamu bisa temukan tempat ini? Apa Simon tahu kamu ada di sini? Aku menyelinap keluar. Aku dengar ada sosok hebat muncul di sekitar Redclaw. Aku tahu itu pasti kamu. Jadi aku bertanya dan menyusul ke sini. Itu ceroboh sekali, Cassie. Kamu tahu berbahayanya dunia luar. Silver. Ya, Guru. Besok pagi kamu akan kawal sendiri Putri Cassie kembali ke ibu kota kerajaan. Pastikan dia tiba dengan selamat di hadapan Simon. Mengerti. Apa? Aku baru sampai. Aku tidak mau kembali. Aku ingin bersamamu. Hei! Kok bisa kamu di sini? Pergi. Kamu juga berlatih energi serigala dengan Guru. Apa ini energi aliran air yang baru? Seperti air? Siapa di sana? Raven, aku nggak sengaja. Aku cuma lewat aja. Oh, Cassie, apa dia mau cium aku? Ciuman pertamaku. udah lewat jam tidurmu. Cassie. Guru, baru dapat pesan darurat. Bradley dan Gomez Blood Shadow kabur dari penjara. Penjara bawah tanah dijaga ketat. Serigala mereka dihancurkan. Gimana mereka bisa kabur? Mereka nggak kabur sendiri. Orang yang menghilang sama mereka itu adalah tahanan prioritas utama. Serigala Merah 1000 tahun, Rum Moonspring. Adik kandung Raja Lycan, yaitu ayah Putri Cassie. Ayah Cassie.
Tukang kayu sialan itu, bajingan itu, dia ambil serigalaku, dia hancurin garis keturunanku, sekarang aku bahkan tak bisa tangkap kelinci. Kekuatan itu fleksibel. Serigala cuma salah satu cara buat dapetinnya. Aku tahu cara lain. Kalau kamu beneran mau kekuatanmu kembali. Cara apa? Kasih tahu aku sekarang. Asalkan bisa bunuh Raven, aku bakal lakuin apa aja. Apa aja. Apa aja? Kalau gitu jangan menyesal. Apa ini? Hentikan! Hentikan! Ah! Ah! Bukannya dia utus Silver buat kawal aku pulang. Kenapa malah Raven? Apa mungkin dia mau berduaan denganku? Romun Spring udah kabur. Dan Gomez sangat benci aku. Gimana kalau dia incar Casey buat balas dendam? Ngapain lari? Udah beruntung dipilih jadi budak Raja Likan. Lepaskan dia! Dari mana asal berandalan ini? Kamu bahkan gak punya serigala. Jangan ikut campur. Pergi sana. Hei, yang ini bahkan lebih bagus. Ayo, bawa dia juga. Raja Likan pasti akan menyukainya. Pergi sana! Kamu berani memukulku? Cari mati! Awas! Tenang, udah aman. Terima kasih sudah selamatkan aku. Namaku Eva, cuma Omega yang gak berguna. Gak ada yang mau melindungiku. Aku akan dikirim ke Raja Likan sebagai budak kalau gak ada kalian. Apa? Itu konyol. Begini, Nona Eva. Kami baru tiba hari ini dan gak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini. Kamu bilang untuk Raja Likan, apa maksudnya itu? Apa kalian belum dengar kabarnya Raja Likan sudah tinggalkan ibu kota dan sedang berkelana? Dia akan mengadakan perjamuan Lupin besar 3 hari lagi. Perjamuan Lupin? 2 serigala itu jadikan aku budak sebagai hiburan di perjamuan. Ku dengar kalau sudah dibawa ke sana, gak akan pernah kembali. Itu gila. Pamanku gak mungkin lakukan hal seperti itu. Tinggalkan ibu kota, adakan perjamuan dan bahkan menangkap budak. Itu bukan Simon. Ada yang salah. Sepertinya ada yang sengaja menyebar rumor itu untuk membuat kekacauan dan merusak reputasi Raja Likan. Harus kuperiksa. Hari mulai gelap. Kalian udah punya tempat buat menginap malam ini? Aku kelola penginapan kecil kalau kalian mau. Kamu baik sekali, tapi kami... Itu ide bagus. Terima kasih, Eva. Tentu saja. Silahkan ikut aku. Ayo, Casey. Udah larut. Kembalilah ke kamar dan istirahatlah. Casey, gadis kecil itu kamu suka tipe anak? Nona Eva, sedang apa kamu di sini? Tuan, kamu udah selamatkan aku dari para preman. Kamu pahlawanku. Aku gak punya apa-apa lagi, jadi yang bisa kuberi hanya diriku sebagai rasa terima kasih. Gimana menurutmu? Tolong, Nona Eva, aku cuma tukang kayu. Aku gak pantas sama cewek baik dan cantik seperti kamu. Aku tolong kamu itu cuma bantuan kecil aja. Kamu gak perlu lakuin ini. Aku mengerti. Kamu gak mau aku karena kamu sudah punya yang kamu cinta. Dia Nona Casey kan? Dia jauh lebih muda dan lebih cantik dari aku. Gimana aku bisa banding sama cewek seperti dia? Jangan bilang gitu, Nona Eva. Aku...
Aku penasaran berapa lama kamu bakal acting, Nona Eva. Gimana bisa kamu? Enggak, kamu bahkan gak punya serigala. Kamu kasih banyak petunjuk, Nona Eva. Cara lari kamu itu bukti pengalaman tempur yang luas. Kamu nggak mungkin Omega lemah. Dan di keramaian itu, kamu langsung ke Casey, bukannya minta tolong ke pria yang lebih kuat. Tidakkah kamu pikir ada yang salah? Sekarang jawab aku. Siapa yang suruh kamu ke sini? Cuma tukang kayu kecil? Mana mungkin tukang kayu bisa tahu semua detail ini? Diam kamu! Kamu! Ada apa ini, Raven? Waktu yang pas. Casey! Keluar! Selamat tinggal, tukang kayu kecil. Ini baru permulaan. Kita harus lebih hati-hati mulai sekarang. Pria itu terlalu waspada, tuanku. Kalau kita coba bunuh dia langsung, rasanya akan sangat sulit. Tukang kayu sialan itu, aku akan bantai seluruh keluarganya. Dengan kuasamu, membunuhnya cuma masalah waktu. Kita bisa serang dari sudut lain. Misalnya, gadis bernama Casey itu sepertinya sangat penting baginya. Casey? Jangan marah, tuanku. Biar aku urus kamu. Kamu nggak punya... Aku nggak punya. Apa? Tuanku, wajahmu... Beraninya kamu menatapku seperti itu, dasar jalang! Jangan! Tuanku! Kumohon! Sayang sekali, Eva cukup berguna. Tapi biarlah, kekuatanmu akan mencapai puncaknya. Bulan purnama 3 hari lagi. Di perjamuan Lupin, 10 Raven Moon Spring sekalipun tidak akan bisa mengalahkanmu. Raven, tukang kayu kecil, tunggu saja. 3 hari lagi kamu akan mati. Aku akan hancurkan kamu dan semua yang kamu pedulikan. Guruku, situasinya jadi lebih rumit dari dugaan kita. Sekarang rumor tentang Raja Likan sudah tersebar ke seluruh dunia. Katanya Raja Likan berjubah dan tak terlihat. Tapi aura serigala yang dia pancarkan itu, aura Moonspring, yang tak mungkin dipalsukan. Aura Moonspring? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin Paman Simon, kan? Mana mungkin dia lakukan hal seperti ini? Aura Moonspring. Ini mungkin ada hubungan dengan Rom yang kabur. Sekarang hanya aku yang bisa lindungi Casey. Aku tak bisa memulangkannya. Casey. Perjamuan Lupin, mari kita periksa. Bersama. Jadi ini panggung yang disiapkan untuk yang katanya Raja Likan itu. Itu tadi senjatanya Bradley. Tapi serigalanya hilang. Dan kekuatan ini tetap di sini. Aku akan segera kembali. Hati-hati! Kamu menangkapku, lalu kenapa? Aku berhasil. Kita sudah berhasil. Katakan, di mana Rom Moonspring? Dasar tukang kayu aneh rendahan. Kamu pikir sudah menangkap targetmu? Bodoh. Aku cuma umpan. Umpan untuk memancing ikan bodoh sepertimu ke kail. Sekarang, putri kecilmu itu mungkin sudah dibawa kendali Tuan Rom. Dia adalah harta karun langka. Keturunan langsung paling murni dari Moonspring. Pengorbanan yang sempurna untuk bangkitkan serigala merah berumur ribuan tahun di tubuhnya. Apa katamu? Casey! Casey!
Cassie. Tenanglah, Raven. Mereka pasti belum jauh. Aku hanya perlu... Hormat kepada yang mulia, Raja Likan. Pesta hari ini menandai tatanan baru untuk dunia manusia serigala. Kekuatan adalah satu-satunya hukum, dan inilah tantangannya. Manusia serigala boleh naik ke panggung ini dan melawanku. Kalahkan aku, dan kamu akan jadi Raja Likan berikutnya. Dasar pengecut! Kalian berani sebut diri kalian petarung? Penipu ini bukan lawan biasa. Sudah lama sekali, Raven. Dan hari ini hari kematianmu. Hei, penipu! Kamu pikir kamu pantas menyentuh Tuan Raven? Aku nggak tahu siapa kamu, atau dari mana asal kekuatan kotor itu. Topeng bodoh itu nggak buatmu jadi Raja Likan, dan bodoh seluruh dunia manusia serigala. Hari ini aku akan bongkar wajah aslimu demi Tuan. Bongkar identitasku, bodoh. Mari kita lihat siapa yang akan mati hari ini. Kekuatan gelap ini terasa sangat familiar. Aku pernah lihat di suatu tempat sebelumnya. Hah? Silver, mundur sekarang! Bahaya! Kejutan semuanya! Awas! Maaf, Guru. Aku buat Anda malu lagi. Aku nggak berguna. Diam. Sialan, aku cuma bisa menahannya sebentar. Cuma sihir rahasia keluarga Moonspring bisa selamatkan dia. Aku harus cari Cassie. Hei, tukang kayu kecil. Sepertinya muridmu gak ada apa-apanya. Jadi sekarang giliranmu. Kalau aku menang, kembalikan Cassie padaku. Kamu bercanda. Aku baru saja dapat kekuatan yang gak bisa kamu bayangkan. Hari ini kalian semua gak akan selamat. Hei Gomez Blood Shadow, lagi asyik main peran Likan seperti ini. Apa katamu? Bahkan kekuatan tergelap gak bisa perbaiki tubuh bawahmu, iya kan? Yang kulihat cuma serigala yang dikebiri. Sepertinya kamu lebih pintar dari yang kukira, Raven. Ya, aku Gomez! Sesuai dugaanku. Ini beneran kutukan terlarang Moonspring. Mengorbankan nyawa sendiri untuk dapat kekuatan werewolf terkuat. Apa ini sepadan? Tentu saja. Demi bunuh orang kotor sepertimu, aku rela jadi monster. Lalu untuk apa pembantaian ini? Begitu banyak werewolf tak bersalah. Hanya untuk jadi pemenang? Ini tentang aku yang menang. Tentang keluarga Moonspring yang menang. Jadi pemenang, dia salah. Kakakku yang bodoh, penjarakan darah dagingnya sendiri. Serahkan tahta Raja Likan pada seorang anak yang bahkan gak punya serigala. Dan hari ini, aku akan rebut tahta Likan darimu. Untuk klan Moonspring. Beraninya kamu sebut klan. Kamu dipenjara karena diam-diam pelajari kutukan gelap terlarang dan coba bunuh Likan Simon untuk rebut tahtanya. Simon ampuni nyawamu karena kamu adiknya sendiri. Dia hanya berharap kamu sesali perbuatanmu. Dan sekarang, kamu culik putrimu sendiri. Ubah Gomez jadi monster dan suruh dia bantai orang tak bersalah atas nama Raja Likan. Dengan sifat sepertimu, tahta Likan tak akan pernah jadi milikmu. Diam! Raven, berlutut sekarang dan mohon ampun. Kalau enggak,
aku akan penggal kepalanya tepat di depanmu. Teror serigala merah 1000 tahun. Raven, hati-hati. Dia monster yang udah gila. Rom! Dia anak kandungmu! Aku nggak punya anak. Bagiku, dia cuma pelacur yang hianati aku. Matilah kamu! Gomez! Gak terlalu lambat. Sedikit lebih pintar dari muridmu yang gak berguna. Jadi ini beneran kutukan terlarang. Sial. Aku harus cari penawarnya. Selamat tinggal, tukang kayu kecil. Gimana rasanya, Raven? Udah lama nggak ketemu. Saudaraku yang bodoh. Paman Simon! Itu Raja Likan! Raja Likan yang asli ada di sini! Itu kekuatan Raja Serigala Putih. Kamu nggak tahu betapa aku merindukanmu. Bro! Aku mengampuni nyawamu karena kamu saudaraku. Aku harap kamu bertobat di penjara. Tapi aku tidak pernah membayangkan kamu jadi aneh begini. Kamu gak pantas menyandang nama Moonspring. Ataupun jadi serigala. Mungkin aku nggak bisa kalahkan kamu seumur hidupku. Tapi apa kamu bisa kalahkan takdir? Setelah eksperimenku yang hebat, Gomez tidak terkalahkan di dunia ini sekarang. Sebanyak apapun kamu mengajari Raven, pada akhirnya dia bukan apa-apa selain manusia tanpa serigala. Seseorang yang gak akan pernah mencapai tingkat manusia serigala sejati. Pilihanmu itu beneran lelucon dari awal. Gomez, lihat! Siapa yang membuatmu kehilangan segalanya? Siapa yang mengambil serigalamu dan mengubahmu jadi manusia seperti ini? Dia! Tukang kayu rendahan tanpa serigala itu! Bunuh dia, Gomez! Sialan kamu, Raven. Kamu hancurkan semua yang kumiliki. Akan kubunuh kamu. Aku bersumpah! Gomez, setelah semua penderitaan itu, mengubah dirimu menjadi monster seperti ini, cuma ini kemampuanmu. Apa? Kamu yang akan tamat? Dasar sampah tanpa serigala! Aib bagi klanmu! Itu keberuntungan terbesarmu. Bisa diajari oleh raja dan cuma itu saja.
Kamu gak bisa ubah fakta. Kamu gak punya serigala seumur hidupmu. Kamu gak akan diterima klan manapun. Bahkan ibu dan kakakmu, mereka cuma anggap kamu keluarga saat ada maunya saja. Dan jauh di lubuk hati mereka, kamu selalu jadi orang aneh, Nona, yang ingin dihapus keluargamu. Tutup mulutmu! Jiwamu membuktikan kebohonganmu. Diam! Menyedihkan. Bodoh, itu tepat yang aku mau. Permainan selesai. Aku akan nikmati melihatmu mati. Bodoh, itu yang aku mau. Permainan selesai. Aku akan nikmati kematianmu. Ayo, Revan! Putraku! Wanita jalang itu, pergi! Ya! Ibu, Putraku, Revan. Percayalah, kamu selalu jadi putra ibu. Ibu nggak peduli serigalamu. Ibu nggak peduli kamu pewaris likan atau bukan. Bagi ibu, itu nggak ada bedanya. Meski seumur hidupmu kamu jadi tukang kayu yang bahagia, ibu tetap bangga. Bangga jadi ibu seorang tukang kayu. Ibu selalu bangga padamu. Ayah juga dukung kamu. Wah. Momen keluarga yang mengharukan. Tapi Nyonya Winslet, putra kesayanganmu akan segera jadi mayat. Dan kamu, giliranmu selanjutnya. Seluruh keluargamu bisa segera reuni bahagia di neraka. Mimpi saja sana. itu gelap. Kenapa kalau gelap? Malam ini bulan purnama. Di mana ada cahaya, di situ ada bayangan. Selama bayangan ada, sihir kita tidak terkalahkan. Aku mengerti. Rom, kamu pikir kamu kuasai kebenaran bayangan dan kutukan terlarang? Kenapa aku pilih Revan? Sampah tanpa serigala yang kamu sebut itu sebagai muridku. Pernahkah kamu pikir walau hanya sebentar? Apa? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Sumber segala kekuatan di dunia manusia serigala. Tanpa serigala, kamu itu sampah. Kamu cuma gak mau akuin. Kalau kamu gila, jadikan sampah sebagai muridmu. Dasar tua bangka buta. Kamu salah duga sampah sebagai jenius dan terpaksa melatihnya. Dan kamu masih pura-pura kamu benar. Kamu gak pernah tahu cara bertobat. Kamu salah terus-menerus. Sepertinya kamu dan ciptaanmu sama-sama bodoh dan sombong. Alasan aku pilih Revan jadi likan berikutnya. Karena gak ada apa-apa di dalam dirinya. Hanya wadah yang beneran kosong yang bisa menahan kekuatan 10.000 kali lebih besar dari serigala manapun. Kekuatan Dewi Bulan. Apa? Kekuatan Dewi Bulan? Dewi Bulan? Apa-apaan itu? Gurumu benar. Di mana ada cahaya, di situ ada bayangan. Tapi ada satu hal yang kamu lupa. Lihat, Revan Moonspring. Wadah 1 banding 1.000.000 dari kekuatan Dewi Bulan telah bangkit. Kekuatan Dewi Bulan. Kekuatan yang kuasai dunia manusia serigala yang cuma disebut dalam ramalan paling kuno. Mitos itu nyata. Dia bagaimana bisa? Kekuatan Dewi Bulan, omong kosong. Berhenti acting. Kamu cuma badut yang bersinar. Akan kuhancurkan kamu dan jadikan kamu camilan anggur. Mustahil! Bagaimana bisa? Rom! Tolong aku! Saat cahaya ada di mana-mana, bayangan tidak bisa sembunyi. Saat cahaya... Raven! Meski aku mati, aku akan bawa orang yang paling kamu cintai! Winslet! Ampuni aku, Raven. Aku salah. Tolong. Jangan bunuh aku. Aku pernah kasih kamu kesempatan di Kastil Red Claw. Aku pilih belas kasih dan hanya tarik serigalamu. Tapi kamu tidak hargai itu. Kamu pilih korupsi.
Kamu pilih trik terlarang untuk bantai lebih banyak nyawa. Dan baru saja kamu masih coba sakiti keluargaku. Kamu tak pantas dapat ampunan lagi. Casey, kamu gak apa-apa? Evan, kamu menang. Kamu menang. Kamu menang. Aku gak akan kalah. Aku gak akan kalah. Revan, awas! Ayah, Selama aku ada di sini, gak ada yang bisa sakiti anakku! Marshal Red Claw! Bukannya kamu yang paling benci bajingan tidak berserigala ini? Bukannya dia itu aibmu? Kenapa kamu bodoh sekali? Korbankan nyawamu demi lindungi dia! Revan, dulu aku pikir kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan keluarga adalah segalanya. Butuh waktu 20 tahun lamanya untuk sadar betapa gagalnya aku sebagai ayah. Marsha! Sekarang, aku paham cuma dengan nyawaku. Aku bisa menebus semua kesalahanku padamu. Revan, anakku. Maafkan. Marsha! aku maafin ayah. Hukuman bulan. Apa ini? Lepasin aku! Lepasin aku! Rom, dulu kita saudara terdekat, lari bersama di bawah cahaya bulan, hadapi ujian keluarga dan badai bersama. Aku sungguh percaya kita akan berjuang bersama selamanya. Tapi pada akhirnya kamu tenggelam dalam keserakahanmu. Tenanglah di sana, Ayah. Semoga Dewi Bulan mengampuni dosamu. Into your arms, and I just wanna love you well with all that I am. So I give you my heart. Oke, ayo pulang. There are no words to describe this feeling of what it means to now be